Sebuah kejadian tragis menimpa desa Kecamatan Mengui. Ketika kasus percobaan pembunuhan terjadi kepada seorang wanita bernama Jessica, pelaku dari kasus pembunuhan ini diduga adalah sahabatnya sendiri. Menurut sumber terpercaya, korban dan tersangka bertemu secara pribadi di sebuah kafe lokal. Mereka tampak duduk berdua, tampaknya berbincang-bincang santai sambil menikmati secangkir kopi. Namun keadaan berubah drastis ketika korban tiba-tiba jatuh pingsan dengan mulut berbusa, menyebabkan kepanikan di antara pelanggan yang hadir. Saksi mata yang hadir di tempat kejadian terkejut dan segera menghubungi layanan darurat untuk memanggil ambulans. Upaya penyelamatan segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa korban dari ancaman yang tak terduga ini. Dalam laporan yang diterima dari pihak kepolisian, kasus ini semakin menggelitik ketika ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan percobaan pembunuhan. Salah satu bukti yang ditemukan adalah bungkusan sianida. Ini sudah kami temukan beberapa barang bukti, misalnya seperti bungkusan sianida ini yang kami temukan di dalam tempat kafe. Kemudian yang kedua, kami sudah menemukan rekaman CCTV, di mana dalam rekaman tersebut sudah terdapat pelakunya. Baik pemirsa, itu dia cuplikan info dari pihak kepolisian terkait dengan kasus percobaan pembunuhan saudari Vanessa. Mari kita tunggu persidangan selanjutnya terkait dengan kasus percobaan pembunuhan saudari Vanessa. Resmi saya buka. Terima kasih yang mulia. Hadirin harap tenang, sidang atas kasus percobaan pembunuhan dengan terdakwa saudari Cantika dengan penuntutnya yaitu keluarga korban. Tertanggal 17 Januari 2024 resmi saya buka. Jaksa, silakan beri dugaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tertanggal 17 Januari 2024, terdakwa atas nama Cantika telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap saudari Vanessa. Oleh karena itu, saya telah membawa saksi, yakni Vania, untuk memberikan kesaksiannya pada kasus percobaan pembunuhan hari ini. Saksi, saya persilakan masuk ke ruang persidangan. Baik, saksi Vania, silakan berikan pernyataan. Jadi saya sedang duduk di meja seberangan, saya melihat korban dan pelaku duduk di sana, dan saya mendengar ada orang ribut-ribut di sana, dan saya melihat korban sudah pingsan dan tergeletak di meja. Lalu saya melihat ada busa-busa di dalam mulutnya. Baik, kepada saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Baik, sesuai yang dikatakan oleh saksi, memang benar klien saya hanya berdua dengan pelaku. Selain itu, pelakulah yang memesankan kopi kepada klien saya. Saya bersama pihak kepolisian sudah memeriksa gelas tersebut. Isinya adalah bekas sianida dalam kopi tersebut. Maaf Yang Mulia, menurut pendapat saya tidak ada bukti yang cukup jelas untuk menyatakan bahwa saudari Cantika lah yang menuangkan sianida tersebut ke dalam kopi Vanessa. Terima kasih. Benar Yang Mulia, saat ini tersangka belum bisa ditetapkan sebagai pelaku karena kurangnya bukti dan juga saksi. Karena kekurangan saksi dan bukti, saya jeda persidangan kali ini hingga tanggal 20 Januari 2024. Selamat siang. Kami dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Jika boleh tahu di mana ruangan manajernya? Ya, pasti. Baik, tolong antarkan kami ke sana. Misi Bu. Ya.
Ya, kata polisi yang mau kesini Bu. Ya, suruh masuk aja. Masuk. Permisi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Kami dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan di sini mengenai kasus percobaan pembunuhan. Dan kami mohon untuk bantuannya ya Ibu. Ya, saya akan bantu. Ya. Ada apa? Terima kasih ya Bu, kami mau melakukan penyelidikan dulu di bawah ya. 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 Terima Apa kasih perlu- Ibu. Apa perlu saya antar? Oh tidak perlu, saya sudah punya tim yang banyak ini untuk melakukan investigasi. Baik Ibu, permisi ya. Ya. Baik Ibu, sebelumnya rekaman CCTV-nya tanggal berapa ya? Tanggal 14 Januari Bu. Ya, saya carikan dulu ya. Ya. Untuk saat ini, dari hasil rekaman CCTV yang telah kami analisis, terdapat tersangka baru, yakni seseorang yang diam-diam melakukan interaksi dengan pelayan di kafe tersebut. Saat ini kami dari ciri-ciri fisiknya, kami menemukan bahwa ciri-ciri fisik dari orang tersebut sangat mirip dengan saudara kandung dari pelaku sendiri, dari korban sendiri. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari kasus ini adalah pelakunya masih abu-abu dan untuk kasus ini akan terus berjalan ke persidangan. Sekian. Baik pemirsa, itu dia cuplikan info dari pihak kepolisian terkait dengan kasus percobaan pembunuhan saudari Vanessa. Mari kita tunggu persidangan selanjutnya terkait dengan kasus percobaan pembunuhan saudari Vanessa. Selamat pagi. Sidang Negeri Kabupaten Badung yang memeriksa dan mengadili kasus percobaan pembunuhan dengan terdakwa Saudari Cantika pada hari ini Sabtu 20 Januari 2024. Kepada panitera, persilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Dalam kasus ini, apakah saudara terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara sebagai penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Baik, untuk saat ini, perkara saudara akan dipersidangkan dalam pengadilan ini. Jadi, segala suatu hal yang dilakukan persidangan ini harap didengarkan dengan baik. Iya yang mulia, saya mengerti. Bagaimana jaksa? Sudah siap dengan dugaannya? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwai pada pasal 53 ayat 3 KUHP mengenai percobaan pembunuhan yang mengakibatkan korban jatuh koma dengan masa tahanan 3 tahun penjara yang mulia. Bagaimana saudara pengacara terdakwa? Apakah dengan pembelaan? Iya yang mulia. Pengacara terdakwa, silakan untuk pembelaan. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan hasil penyelidikan dari kepolisian telah menyatakan bahwa saudari Cantika tidak bersalah. Terima kasih yang mulia. Apakah ada bukti? Ada yang mulia. Kami dari pihak terdakwa akan mengirimkan rekaman CCTV. Terima kasih. Jaksa, tolong bawakan rekaman CCTV sebagai bukti. Baik yang mulia, akan saya tayangkan video CCTV. Mas, sini udah mas.
Jaksa, tolong panggilkan saudara korban. Baik, Yang Mulia. Kepada saudara korban Yogi, silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, kepada saudara Yogi, apakah di hari kejadian perkara Anda bertemu dengan saudari Anda? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada saudara Yogi, apakah di hari kejadian perkara Anda telah mengunjungi kafe Cinta Kopi? Tidak, Yang Mulia. Karena saudara Yogi belum memberikan saksi yang sebenarnya dan belum memiliki penasihat hukum, maka persidangan hari ini akan ditunda hingga tanggal 22 Januari 2024. Pagi, persidangan atas kasus percobaan pembunuhan yang telah ditunda sebelumnya akan segera dilanjutkan. Kepada jaksa, persilakan saudara Yogi untuk masuk ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada saudara Yogi, silakan memasuki ruang persidangan. Pengacara terdakwa, silakan memberikan pembelaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai pengacara dari saudara Yogi tidak terima atas tuduhan tersebut dikarenakan tidak ada alasan yang jelas mengapa saudara Yogi ingin meracuni saudarinya sendiri. Tetapi dari rekaman CCTV sudah sangat jelas saudara Yogi melakukan interaksi yang mencurigakan dengan pelayan yang menyajikan gelas korban. Maaf Yang Mulia, jika benar saudara Yogi telah melakukan interaksi yang mencurigakan terhadap pelayan, lantas mengapa saudara Yogi ingin melakukan interaksi tersebut di bawah kamera pengawas CCTV? Bisa jadi pelaku sebenarnya adalah saudara Cantika sendiri. Terima kasih. Maaf menjelas, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Sudah jelas-jelas dari rekaman CCTV, saudara Yogi lah yang bersalah. Harap tenang. Kepada jaksa, apakah saksi dari tempat kejadian tersebut telah ditemukan? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada saksi Purna silakan memasuki ruang persidangan. Kepada saksi Purna silakan memberikan pernyataan. Baik, Yang Mulia. Ya, saya selaku pelayan dari kafe Cinta Kopi mengakui bahwa memang benar waktu itu saya bertemu dengan Tuan Yogi. Saat itu saya dibayar oleh Tuan Yogi untuk meracuni saudari Cantika dengan menuangkan cyanida ke dalam minuman saudari Cantika. Hal itu dikarenakan pada saat saya mengalami krisis keuangan seketika Tuan Yogi menawari saya untuk melakukan hal itu dengan bayaran yang cukup besar. Saya pun menerimanya. Baik, Yang Mulia. Setelah mendengar kesaksian dari saksi Purna, telah jelas bahwa tersangka Cantika tidak bersalah, dan dengan demikian tersangka Cantika dinyatakan tidak bersalah. Kepada saudara Cantika, saya nyatakan tidak bersalah, sehingga semua tuduhan dan hukumannya akan dicabut. Baik, Yang Mulia. Dengan kuatnya saksi dan juga bukti, maka pelaku akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama 20 tahun. Maaf Yang Mulia, namun dalam kasus
kasus ini saudara Yogi tidak terlalu terlibat, jadi saya mohon untuk hukumannya diringankan lagi. Maaf menilai yang mulia. Saya kurang setuju atas permintaan yang diajukan oleh saudara Yogi karena hal itu tetap saja termasuk ke dalam pembunuhan berencana. Maaf yang mulia, namun dalam kasus ini korban hanya dinyatakan tidak meninggal dan hanya mengalami koma selama 1 minggu. Jadi saya mohon untuk hukumannya diringankan lagi. Maaf yang mulia, saya tidak terima Karena telah banyak merugikan pihak korban dan maaf. Harap tenang semuanya. Jaksa, silakan kabulkan permintaan pengacara Yogi. Baik yang mulia, dengan ini dinyatakan bahwa pelaku akan dikenakan pasal 53 KUHP dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda yang sebesar-besarnya. Maaf yang mulia, saya memerlukan keringanan dari hukuman ini. Maaf yang mulia, saya tidak setuju jika hukumannya lebih diringankan lagi. Maaf yang mulia, saya bisa membayar denda yang lebih banyak, akan tetapi hukuman penjara harus diringankan lagi. Baik yang mulia, setelah saya berdiskusi dengan pihak korban bahwa disetujui saudara Yogi sebagai pelaku dalam kasus ini diringankan dengan penjara dan dikenakan denda sepadan. Baik yang mulia, silakan Anda diskusikan pasal di bawah hukuman yang pantas untuk korban. Saya memerlukan waktu untuk menentukan hukumannya. Untuk saudara Yogi akan dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman 15 tahun penjara dan dengan denda 250 juta rupiah. Lalu terhadap saksi Purna akan dikenakan pasal 53 KUHP tentang percobaan kejahatan dengan 5 tahun penjara